Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap bicara tentang lupakan yang di belakang. Untuk bertumbuh kita harus melupakan yang di belakang. Harapan saya hari ini sudah diberkati Tuhan dan tetap semangat di dalam mengasihi Tuhan. Pagi ini kita akan melihat bagian yang lain, yaitu yang disebut bahwa ada anugerah di dalam perintahnya. Saudara akan bisa melupakan yang di belakang kalau saudara tahu bahwa ada anugerah di dalam perintahnya. Artinya begini saudara pengasih, saya akan bacakan ayatnya di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini perintahnya. Lalu di ayat yang ke-19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh dan belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini akan terjadi jika kita ini sanggup melupakan apa yang di belakang. Maka kita akan bisa melihat sesuatu yang baru dan melihat sesuatu yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Masakan ada aliran sungai di padang belantara. Jadi setiap kita harus bisa melupakan yang di belakang. Di dalam perintahnya itu ada anugerah. Lalu apa sebenarnya yang sulit dilupakan dalam hidup kita? Biasanya hal untuk mengampuni itu sulit kita melupakannya. Orang melukai hati kita dan kita ini sulit untuk melupakan. Bahkan bertahun-tahun bahkan kita membenci, tidak mau berhubungan karena kita tidak sanggup melupakan kesalahan dia, tidak sanggup mengampuni kesalahan dia. Padahal kita tahu hukumnya, dikatakan di dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat yang 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ketika kita tidak sanggup mengampuni, mustahil Allah itu mengampuni kita. Jadi kita ini perlu yang disebut menghidupi akan firman Tuhan. Karena di dalam perintahnya itu ada anugerah. Kalau kita bisa mengampuni orang lain, maka otomatis ada anugerah besar terjadi dalam hidup kita, di mana Tuhan mengampuni seluruh dosa kita. Mungkin kesalahan orang lain hanya sedikit pada kita. Kita itu punya kesalahan besar kepada Allah Bapa. Tetapi kalau kita bisa mengampuni orang lain, maka dosa kita pun diampuni. Artinya di dalam perintah itu ada anugerahnya. Di dalam perintah. Saudara mengingat sebuah contoh, saudaraku, yaitu ketika ada seseorang yang mempunyai hutang, yang dimana hutangnya 10.000 talen. Dan dia datang kepada rajanya dan dia minta maaf. Dan dimaafkan. Bukan sekedar dimaafkan, diberi kebebasan, diberi untuk tidak usah membayar, karena raja itu tergerak hatinya. Tetapi orang itu pulang dengan sukacita mendapatkan anugerah. Tetapi ketika dia keluar, dia ketemu dengan seseorang yang berhutang hanya 100 dinar saja, sedikit sekali. Dan ketika dia ketemu, dia minta orang itu membayarnya. Karena orang itu tidak bisa membayar, orang itu dimasukkan penjara. Lalu raja itu mendengar apa yang dilakukan orang itu. Raja itu marah, dan saudaraku yang kasih Tuhan, jelas dia berkata, saudaraku, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Jadi raja itu marah, saudaraku. Harusnya engkau bisa murah hati kepada orang lain karena engkau telah mendapat kemurahan yang begitu besar. Lalu apa yang terjadi? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Quju. Dan apa yang terjadi? Mereka di dalam penjara, dalam siksaan itu yang terjadi.
sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dia tidak jadi mendapatkan anugerah ketika dia tidak bisa memberikan kasih kepada temannya. Jadi di dalam perintah itu ada anugerah. Jadi saudara bisa mengampuni, melupakan kesalahan orang lain kalau saudara tahu sebuah perintah atau hukum. Di dalam hukum itu ada anugerah. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, saudara, mesti dalam hidup ini kita betul-betul bisa menjadi orang yang murah hati dalam hidup ini. Orang-orang yang bisa memberikan hati yang penuh kasih. Gitu. Karena firman-Nya berkata di dalam Matius 5 ayat yang 7, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi saudara kasih Tuhan, saudara bisa melupakan sesuatu yang di belakang ketika saudara bisa murah hati, hidup ini murah hati. Dan orang yang murah hati mendapat kemurahan Tuhan. Saudara ingin mendapat kemurahan Tuhan, saudara harus murah hati. Caranya melupakan yang di belakang, memberi pengampunan kepada orang lain, supaya dosa saudara pun diampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, ini pesan saya pada pagi hari ini. Tetaplah murah hati, lupakanlah kesalahan orang lain, ampuni, dan saudara akan mendapat anugerah Tuhan yang besar atas kematiannya di Kalvari. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat, jaga kekudusan. Haleluya.